Ririn selalu nyobain buat googling informasi di destinasi impiannya. Mau kemana lagi, Rin? Oh, ternyata mau ke Malang lagi nih. Masih belum bosen ya, Rin? Ririn selalu baca catatan perjalanan dan ulasan dari traveler lain di berbagai tempat. Lihat foto-foto traveler di sana juga jadi hal yang wajib. Tapi Ririn sadar, ternyata cukup banyak waktu yang habis terpakai karena banyaknya berganti platform untuk mencari informasi. Kok jadi ke aplikasi ini, Rin? Nah, akhirnya ketemu juga nih sama aplikasi yang paling tepat buat kebutuhan Ririn. Sekarang Ririn gak bingung lagi untuk cari dan ngumpulin informasi wisata. Karena diaturin, udah tersedia informasi lengkap mengenai ribuan objek wisata di Indonesia. Ririn bisa mencontek itinerary punya traveler lain yang dibuat diaturin. Ada ratusan referensi dan rekomendasi itinerary dari berbagai macam tipe traveler. Kalau Ririn mau buat itinerary-nya sendiri, tinggal pakai fitur custom itinerary. Drag and drop dengan mudahnya dari database objek wisata yang tersedia. Ririn juga bisa menemukan pemandu wisata tersertifikasi yang bisa menemaninya ketika di destinasi wisatanya nanti. Semua jadi mudah kan? Di Aturin, lagi ada campaign Total Bareng Aturin, yang artinya tourism go digital bareng Aturin. Bareng Aturin, Ririn bisa total untuk memesan paket wisata. Tentunya semua dijual langsung oleh pemandu wisata lokal maupun desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Produk pariwisata lokal sudah mulai terdigitalisasi loh. Selain di website, Ririn juga bisa menginstal aplikasi Aturin yang sudah ada di Play Store dan App Store. Hanya dalam satu genggaman, Ririn sudah bisa menikmati semua fitur tadi. Traveling jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ririn seneng banget dengan pengalaman barunya bareng Aturin. Karena cuma dengan satu platform aja, Ririn udah bisa memenuhi semua kebutuhan rencana travelingnya. Bareng Aturin, Ririn jadi bisa banyak menghemat waktu dan tentunya lebih produktif. Sehingga traveling pun jadi lebih matang dan terencana. Nah, coba lihat Ririn sekarang. Dia udah nemuin platform perencanaan traveling favoritnya. Malahan, dia udah mulai sebarin ke teman-temannya tuh. Udah Rin, daripada depan laptop terus, mending traveling bareng Aturin aja. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Aturin Beyond Traveling. Saya Wayan Dumie, pengelola Desa Wisata Kepra. Sudah kenal Aturin sejak tahun 2020 lalu. Pengelolaan desa wisata kami itu kita kelola dengan tradisional. Tiket masuk misalnya kita catat aja dengan memakai sistem donasi. Ya belum ada tiket resmi karena ya situasi dan kondisi kita belum memungkinkan untuk mencetak tiket resmi. Banyak yang tanya melalui WhatsApp, harus kami layani satu persatu kebutuhan informasinya. Dari manual, kemudian Aturin membangun sebuah sistem digital yang disebut dengan FVMS, yaitu Aturin Visitors Management System. Manajemen kami secara pengelolaan sangat terbantu. Yang pertama, desa wisata atau destinasi wisata yang ada di kita itu dipromosikan oleh Aturin melalui jejaringnya, ya, karena masuk di sistemnya Aturin. Yang kedua, visitors itu bisa membeli tiket secara online karena memang dirancang untuk itu. Ya, jadi beli online, mereka datang ke sini, kemudian hanya scan code dan mereka sudah bisa masuk. Dan yang paling kami syukuri ya dengan adanya sistem ini adalah kami memiliki manajemen keuangan yang cukup baik. Dengan Aturin, bikin gampang aja. Sektor pariwisata. Dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat, menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir
untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling. Selamat siang, Sobat Aturin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, Sobat Aturin. Perkenalkan, aku Lani dari Aturin sebagai co-host dan juga akan menjadi MC sekaligus moderator dalam Aturin Talk kita pada siang hari ini. Kembali lagi di acara Aturin Talk dan kali ini adalah acara ke-32 dan untuk Aturin Talk kali ini punya tema dan juga narasumber yang spesial banget. Tema kita yaitu soal kampanye sadar wisata 5.0 dengan narasumbernya ada Ibu Martini Muhammad Paham atau yang akrabnya disapa dengan Bu Diah. Ibu Diah ini selaku Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dari Kemenparekraf juga Baparekraf. Kalau gitu sebelum kita mulai Aturin Talk kita mau nyapa dulu nih ke Bu Deputi, Bu Diah, selamat siang. Siang, halo Mbak Lina. Halo teman-teman semua, selamat siang. Happy weekend. Halo, selamat siang Bu Diah. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah, sehat dan bahagia. Selamat siang Ibu Diah. Amin. Terima kasih Bu Diah udah hadir serta maaf ya Bu karena hari Sabtu gitu weekend harus gabung buat diskusi. Gak apa-apa, salut malah ini dengan teman-teman semua ini full. Saya ngelihat hampir di semua pelosok dari semua pulau Jawa, pulau Kalimantan, Sumatera, kemudian sampai Irian ya ada pak-pak ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman.
Benar. Terima kasih Bu Diah. Nanti kita balik lagi ya untuk ngobrol-ngobrol karena sekarang Lani mau share dulu beberapa hal yang perlu Sobat Aturin perhatikan supaya Aturin Talk kita siang ini bareng Bu Diah juga bisa berjalan dengan lancar dan semua orang yang hadir dalam Zoom ini juga merasa nyaman kayak gitu ya. Jangan lupa juga buat kenalan di kolom chat nama dan asal daerah. Tadi ada yang dari Fakfak, ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Bali, bahkan ada dari teman-teman dari Sumatera Utara. Salam kenal semuanya. Semoga nanti hasil ngobrol-ngobrol kita bareng Ibu Diah ini bisa punya hasil yang baik gitu ya untuk teman-teman semuanya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang perlu Sobat Aturin perhatikan supaya nanti dalam proses-proses ngobrol kita juga nyaman. Yang pertama soal kualitas internet. Jadi kualitas internet Sobat Aturin itu menentukan audio dan visual. Kalau misalkan nanti dalam prosesnya ada gangguan internet dan juga Zoom-nya terputus, Aturin akan segera mengirimkan link baru ya lewat email. Jadi nanti silakan dicek. Kemudian selama berjalannya acara, kami mohon kepada semua Sobat Aturin untuk di-mute mikrofonnya supaya bisa menjaga kondusivitas suara. Dan juga nanti akan ada sesi tanya-jawab. Peserta yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat. Jadi silakan ketik aja di chat di Zoom. Nanti aku, Lani, akan membacakan pertanyaan satu persatu kepada Bu Deputi. Kemudian ada absen wajib juga nih Sobat Aturin. Jadi nanti peserta yang wajib absen akan kita kirimkan link di akhir acara lewat fitur chat dan sertifikat ini hanya diberikan kepada Sobat Aturin yang mengisi link absen kayak gitu. Oke, next-nya juga ada kuis berhadiah dan foto bersama nanti. Jadi nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah yang bisa diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dan juga akan ada foto bersama bareng Bu Diah nanti di bagian akhir. Di sini juga ada Ririn dari Aturin yang mungkin selama ini jadi ini ya teman Sobat Aturin kalau chattingan kayak gitu. Dan kita mau perkenalan dulu bagi yang belum kenal. Aturin ini sebuah perusahaan rintisan teknologi dan memang kita fokusnya ke pariwisata. Domisili kita dari Jakarta dan juga Bali. Kenapa Aturin ada ya Sobat Aturin? Karena sebenarnya kita itu sadar di masa sekarang yang semuanya serba sibuk, orang-orang itu serba saling kurang gitu berinteraksi satu dengan yang lain. Aturin itu ingin mengajak orang-orang ini untuk kembali berinteraksi, terus menjelajahi dunia nyata dengan orang-orang di dalamnya. Misi kami itu mengajak kita semua untuk menemukan dan mengakses pengalaman di kehidupan nyata dan menyenangkan, serta menginspirasi kita semua untuk pergi keluar, yaitu ke destinasi wisata. Kalau Sobat Aturin mau cek lebih lanjut, sekarang aplikasinya Aturin tersedia di Google Play Store untuk Android dan juga ada di App Store untuk teman-teman yang menggunakan iPhone. Nah, Aturin juga udah terdaftar di Kominfo, jadi segala bentuk transaksi di Aturin itu dipastikan aman. Dan tahun 2020 kemarin itu Aturin mendapatkan beberapa penghargaan seperti juara 1 di The Next Dev. Kemudian kita juga jadi Best Voting Startup dalam kegiatan Ecotourism Week bersama dengan teman-teman dari Ecotourism Bali. Dan salah satunya adalah kita dapat penghargaan Best Hidden Games Application 2022 ini dari Google for Startup kayak gitu. Kalau teman-teman udah Sobat Aturin juga udah pernah in touch gitu ya sama Aturin, pasti udah tahu bahwa Aturin ini punya beberapa campaign. Campaign pertama kita itu kita singkat jadi Total, itu sebenarnya kependekan dari Tourism Goes Digital. Nah, kampanye ini itu kami memang buat untuk mendorong dan memfasilitasi digitalisasi pariwisata di Indonesia lewat pemanfaatan teknologi untuk berbagai kebutuhan gitu ya, dari promosi destinasi wisata, kemudian promosi oleh-oleh dan produk UMKM, bahkan sampai kebutuhan pejalan dan kebutuhan pengelola destinasi. Kemudian juga kita punya The Traveler's Power, ini untuk mengajak masyarakat menjadi pejalan yang bijak dan bertanggung jawab. Terus ada One Traveler One Tree, ini kampanye yang sering banget kita lakukan untuk mendorong pejalan melestarikan lingkungan dan juga giat menanam pohon di kesempatan apapun. Ada juga Stronger Beyond Pandemic, ini kampanye yang untuk menebarkan semangat dan daya juang bagi para pegiat wisata untuk terus bertahan dan berkreasi di tengah pandemi kayak gitu. Dan yang terakhir ada campaign yang bernama We Are Quality Tourism. Ini kampanye yang mengajak masyarakat untuk mendukung terwujudnya pariwisata berkualitas dan tentu saja harus berkelanjutan gitu di Indonesia. Beberapa event-event Aturin yang sudah pernah kita laksanakan juga, kita pernah bikin Aturin Talk edisi 31 itu dengan
ya, Kak Maulita Sarihani, ini dari UNWTO. Waktu itu kita bahas soal mau mengenal lebih dekat teman-teman di UNWTO. Kemudian juga kita kerjasama dengan TV Desa, ini mengenai jelajah desa Nusantara. Jadi di situ kita sharing informasi dan juga video dan juga produk-produk wisata yang ada di desa-desa wisata di Indonesia. Terus juga salah satu yang sering banget kita lakuin adalah Aturin Academy. Aturin Academy adalah kelas pendampingan dan capacity building untuk pegiat wisata yang memang sebulan sekali kita selalu selenggarakan. Jadi teman-teman pastikan untuk ngecek terus informasi di Aturin. Dan juga kita pernah bikin pelatihan online soal digitalisasi desa wisata. Nah, untuk teman-teman yang ingin selalu terhubung dengan Aturin supaya informasinya up to date, silakan follow Instagramnya Aturin di @aturin. Kemudian juga kalau mau lihat keseharian tim Aturin yang bergiat dengan teman-teman di desa wisata, silakan follow di live @aturin. Kita juga punya akun Expediso, teman-teman bisa cek juga di sana untuk informasi-informasi produk wisata yang bisa teman-teman lihat dan sebarkan. Juga ada @aturincare, teman-teman bisa follow beberapa akun-akun tersebut. Nah, Sobat Aturin, jadi Aturin Talk kita di siang hari ini bersama Bu Deputi, atau kalau boleh saya nyapanya Bu Diah ya Bu, biar lebih enak gitu ininya. Ya panggil dia aja, dia ke soalnya nggak ada. Oke. Oke, Bu Diah. Jadi Bu Diah ini merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Planologi, dan kemudian melanjutkan gelar master di Monash University di Melbourne dengan fokus studi internasional bisnis. Bu Diah ini bergiat di dunia pariwisata sejak tahun 1994, dan kemudian tahun 2004 Bu Diah menjadi peneliti pariwisata di Pusat Pengembangan Pariwisata ITB, dan 2 tahun berikutnya ini menjadi Kasubag Kerjasama Bilateral untuk kawasan Amerika dan Eropa. Kemudian baru-baru ini di tahun 2020, Bu Diah menjabat sebagai Direktur Komunikasi Pemasaran, dan sejak tahun 2022 sampai hari ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan di Kemenparekraf. Sebelum kita ke Bu Diah, karena kita mau ngobrol banyak banget nih sama Bu Diah, dan juga kayaknya udah banyak banget yang ingin mencari tahu gitu ya Bu, soal apa sih kampanye sadar wisata ini. Aku pengen mengajak juga Mas Reza dari Aturin untuk membuka sebelum kita ngobrol sama Bu Diah. Mas Reza, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Nonani. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ibu Diah, Ibu Deputi, terima kasih banyak karena sudah berkenan ya hadir di kegiatan Aturin Talk kali ini, mengganggu waktu akhir pekannya. Lalu teman-teman yang lain, peserta, terima kasih karena sudah join di acara kali ini. Garis besarnya kenapa Aturin mengadakan Aturin Talk dengan tema kampanye sadar wisata 5.0, karena ini selaras dengan program dari Kemenparekraf juga. Kemenparekraf lewat Deputi 2, Bu Diah sekarang punya program yang namanya kampanye sadar wisata 5.0, dan sudah berjalan di tahun 2022 dan kabarnya akan berjalan lagi di 2023. Nah, programnya ini keren banget. Kenapa? Makanya kita khusus highlight kegiatan ini karena perlu banyak orang-orang tahu terkait tentang program kampanye sadar wisata atau KSW gitu ya. Nah, nanti penasaran seperti apa, mungkin Bu Deputi, Ibu Diah yang bakal banyak bercerita. Kemudian semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa kampanyenya sadar wisata aja dulu sementara ya. Kalau kampanye yang lain nanti aja urusannya, beda soalnya. Jadi mungkin itu saja, Nani, Bu Diah, terima kasih banyak. Teman-teman silakan mendengarkan paparan dari Ibu Deputi, semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya kembalikan lagi ke Nani. Terima kasih Mas Reza. Jadi memang ini kalau Bu Diah lihat udah banyak banget yang sharing pertanyaan di kolom chat ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita mau mulai dulu nih ke Bu Diah. Jadi langsung aja ya Bu, kita ke pemaparan dari Bu Diah mengenai program KSW ini. Katanya nih Bu, kabar-kabarnya nih yang Lani dengar, ini udah mulai di 60 desa pada tahun 2022 kemarin dan akan berlanjut. Oh, 65 Bu. Oke, kurang 5 berarti ya di data Aturin ya. Berarti ada 65 desa di tahun 2022, terus nanti tahun ini juga berlanjut lagi ya Bu ke 6 destinasi pariwisata prioritas di Bromo Tengger Semeru, terus Borobudur, Yogyakarta Prambanan, Danau Toba, Mandalika, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Bu Diah, Lani persilakan waktu dan layarnya untuk ngobrol-ngobrol karena udah banyak banget nih Bu pegiat wisata di seluruh Indonesia yang nggak sabar untuk dengar Bu Diah. Silakan Bu Diah.
Siap, terima kasih Mbak Lani, Mas Reza, dan teman-teman semua. Juga selamat siang kepada Pak Benarivo Triadi Putra. Bila beliau ada di sini, salam kenal, salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua, salam semangat. Teman-teman semua, ini saya terima kasih ya, saya salut banget nih. Ini hari Sabtu, lagi-lagi weekend, teman-teman masih berkenan untuk hadir di sini dan luar biasa. Sampai ada dari Rantau Prapat ya, wow luar biasa banget teman-teman, tetap semangat ya. Oke, baik, izinkan saya karena tema hari ini adalah tentang kampanye sadar wisata. Jadi saya ingin menjelaskan dulu apa sih sebetulnya program kampanye sadar wisata ini, sejarahnya seperti apa, supaya kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya program ini adalah program milik kita semua. Oke, coba next aja langsung, silahkan. Jadi teman-teman semua, asal mulanya ada program sadar wisata ini, kampanye sadar wisata, sebetulnya programnya sudah lama ya. Kalau teman-teman ingat tahun 90-an malah kita sudah punya namanya Sabta Pesona. Itu dimulai dicanangkan oleh menteri kita ketika itu adalah Bapak Susilo Sudarman almarhum. Beliau adalah salah satu penggagas untuk Sabta Pesona. Value-nya sampai sekarang masih sangat relevan. Nah, kemudian kami belakangan tahun ini mendapatkan pinjaman, ini sebetulnya dana pinjaman dari World Bank yang dikerjasamakan tidak hanya dengan Kemenparekraf, tapi juga dengan PUPR. Jadi program ini awalnya adalah pemerintah melihat bahwa untuk pengembangan suatu destinasi, berbagai destinasi di Indonesia, diperlukanlah pengembangan infrastruktur. Karena itu bekerja sama dengan dana pinjaman dari World Bank, PUPR mengembangkan berbagai infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata. Teman-teman juga pasti sudah tahu, untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata, ada 3 faktor utama yang harus dibentuk dulu. Pertama adalah aksesibilitas, kemudian juga ada atraksinya tentunya, dan juga ada amenitasnya. Nah, infrastruktur ini sangat diperlukan karena tanpa infrastruktur yang siap, kita semua akan sulit untuk bisa mendatangi suatu tempat wisata. Nah, kemudian setelah kerjasama dengan PUPR, kemudian kami juga berpikir pemerintah ini dipandu atau di bawah koordinasi dari Bappenas, berpikir bahwa kalau nanti infrastruktur sudah dibangun, kita tetap perlu ada kesiapan dari sisi masyarakatnya. Terutama masyarakat ini dalam menerima nanti calon wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, supaya menyiapkan kesiapan masyarakatnya, pelaku usaha di destinasi tersebut, dilakukanlah program pemerintah yang namanya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan program yang kita lakukan di sini adalah terkait dengan sadar wisata. Jadi ini awalnya adalah kerjasama Indonesia dengan World Bank, dan kerjasama dengan PUPR sebagai kementerian teknisnya, juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program besarnya adalah program P3TB, yaitu program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oke, lanjut next. Next aja, ini latar belakang ya teman-teman. Karena dengan mengetahui latar belakang ini, kita akan semakin berhati-hati memanfaatkan program ini, karena program ini adalah sebetulnya dana dari masyarakat kita yang kemudian kita pinjamkan dari World Bank. Oke, nah ini cakupan geografis P3TB saat ini ada di 6 wilayah. Pertama adalah Danau Toba. Saya tadi lihat ya ada beberapa teman dari Danau Toba. Kemudian Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, Lombok, dan kemudian ditambah lagi dengan 3, yaitu Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo, serta Wakatobi. Kok teman-teman tanya, kenapa sih kok cuma 6 ini? Nah, memang Indonesia itu sangat luas ya. Salah satu problem kita itu, sweet problem, adalah problem of too many. Kita itu terlalu punya banyak tempat bagus, kita terlalu punya banyak tempat destinasi pariwisata, tapi tentunya dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kami sebagai pemerintah harus berani membuat prioritas. Karena dengan pembuatan prioritas ini, kita akan lebih fokus mengembangkan destinasi-destinasi yang nanti diharapkan bisa menjadi hub untuk nanti akan berkembang ke destinasi lainnya. Jadi di tahun sekarang sampai tahun nanti 2023, kami fokus untuk di 6 namanya KTA, Key Tourism Area. Jadi jangan kecil hati teman-teman yang belum masuk di 6 wilayah ini, karena sesungguhnya penyebaran pembangunan akan tetap dilakukan oleh pemerintah. Namun fokusnya kali ini adalah di 6 KTA atau Key Tourism Area tersebut, ya, yang kita bisa lihat di layar ini. Oke, lanjut, next. Oke, nah ini teman-teman, ini sebetulnya agak formal ya penjelasannya, tapi kami ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa program dengan World Bank dan dikoordinasikan dengan PUPR itu ada 4 komponen.
komponen pertama adalah komponen kelembagaan, kemudian komponen kedua adalah komponen dari infrastruktur, dan ini yang dilakukan oleh PUPR. Komponen ketiga adalah terkait dengan partisipasi masyarakat, dan kami hadir di komponen ketiga ini, yaitu partisipasi masyarakat yang melibatkan kesiapan sumber daya manusia dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Komponen keempat sebetulnya adalah terkait dengan investasi. Nah, ini dikerjasamakan dengan kelembagaan lain, yaitu BKPM. Nah, kita fokus di komponen 3 ya teman-teman. Komponen 3 ini juga dijabarkan ada dalam 4, ada outcome, ada outputnya, dan ini dampaknya itu kalau kita lihat ada 4. Kita ada jaminan ketersediaan tenaga kerja, kemudian dukungan bagi perusahaan lokal untuk go digital, kemudian dia peningkatan standar kualifikasi pelayanan. Ini adalah untuk seperti SKKNI. Kalau teman-teman pelaku usaha pasti tanya tahu ya, SKKNI, KKNI, dan skema okupasi. Dan yang terakhir ini adalah untuk sadar wisata yang akan kita bahas di hari ini. Mungkin di kesempatan lain kita bisa juga membahas di 3 komponen atas lainnya, tapi yang sekarang ini kita bahas adalah fokus di kampanye sadar wisata. Oke, lanjut, next. Silakan. Nah, program sadar wisata ini sebetulnya sudah agak lama ya, yang sudah tadi saya katakan itu dari zaman tahun 90-an. Namun kemudian secara resmi diterbitkanlah peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Parekraf di tahun 2008. Intinya adalah agar kita siap membangun pola pikir masyarakat menjadi pemeran utama atau peran aktif dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dan tentunya keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena sebetulnya aktornya adalah kita-kita sendiri, yaitu masyarakat lokal dan juga pelaku usaha di suatu destinasi. Oke, nah kalau misalkan ditanya bedanya apa sih yang dari Sabta Pesona ya, kita kan fokusnya di pengembangan Sabta Pesona, value-value-nya tetap kita gunakan. Bedanya apa? Dari mulai tahun 2008 sampai sekarang tahun 2022, udah rentangnya 2023 ya, rentangnya sudah 15 tahun. Apa yang membedakan? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi pembaharuan karena adanya dinamika pengembangan baik dari sisi destinasi maupun dari sisi pasar. Antara lain adalah adanya CHSE. Mungkin teman-teman familiar dengan CHSE. CHSE adalah value terkait dengan protokol kesehatan, yaitu cleanliness, health, safety, and environment sustainability. Jadi selain yang Sabta Pesona, kami juga menambahkan value-value terkait dengan value baru itu CHSE, kemudian kita juga menambahkan terkait dengan pelayanan prima, dan juga terkait dengan digital. Tentunya ini digital sangat penting ya, karena tidak ada satupun di antara kita ya, saya yakin ini. Untuk Zoom aja kita kan bermain dengan digital, jadi sudah sangat familiar dengan dunia digital dan tidak ada pilihan buat kita untuk tidak terjun ke digital. Oke, jadi yang kita fokuskan adalah di program sadar wisata. Oke, lanjut. Ini beberapa informasi saja, nanti kita akan interaktif dalam bentuk diskusi ya. Nah, program sadar wisata itu terdiri dari apa saja sih? Nah, kami di Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berpikir bagaimana caranya program ini bisa dibangun secara fondasinya kuat dulu. Jadi bukan one time event atau hit and run program. Nah, agar program ini bisa berkelanjutan, ada beberapa tahap yang memang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi, tentunya menjelaskan kepada stakeholder, pada pelaku usaha setempat, kepada pemerintah setempat, masyarakat setempat, bahwa apa sih kampanye sadar wisata? Nah, intinya adalah menjelaskan kepada mereka apa, mengapa, dan bagaimana kita bisa melakukan program ini. Kemudian juga setelah dilakukan sosialisasi, setelah adanya pemahaman dari stakeholder lokal, kami memberikan pelatihan. Ada beberapa rangkaian pelatihan, nanti akan saya jelaskan pelatihannya apa saja. Kemudian dari pelatihan tersebut, ada pelatihan kita menamakannya kategori pelatihan A, B, C, dan dari pelatihan tersebut kami melatih sekitar 100 orang, dari 100 orang tersebut kemudian dipilih orang-orang yang terpilih untuk membuat proposal. Proposal tersebut adalah proposal yang menyangkut pengembangan desa wisata. Jadi mereka akan ownership-nya ada di teman-teman di masyarakat desa wisata, dan mereka mengembangkan suatu proposal. Setelah proposal ini dibuat, tentunya tidak bisa kita tinggalkan, tapi kita perlu ada pendampingan dari mulai tahap awal sampai tahap pengerjaan. Nah, itu kita lakukan pendampingan dari tim-tim ahli untuk bisa melihat agar proposal ini bisa dilakukan sesuai dengan arah dan on the right track ya. Nah, setelah di pendampingan ada juga penilaian dan ada apresiasi untuk bisa membangun semangat dari teman-teman pelaku di desa wisata. Oke, lanjut, next. Nah, ini teman-teman ketika melakukan sosialisasi sadar wisata, siapa sih targetnya?
Nah, targetnya ini ada 2 sebetulnya, ada yang langsung atau tidak langsung. Yang langsung adalah para pelaku industri pariwisata di tempat lokal, yaitu orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM, kemudian juga pengelola homestay dan pembuat handicraft. Itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran utama kami ketika kami melakukan kampanye sadar wisata. Tapi kemudian kami sadar bahwa aktor tersebut tidak cukup, harus juga didukung oleh aktor-aktor lainnya yang di sekitarnya yang tidak langsung ikut juga membangun pariwisata, yaitu masyarakat lokal, Pemda, kemudian juga seperti kita semua nih, teman-teman semua, ada mahasiswa, kemudian ada pelajar, kemudian juga ada berbagai komunitas. Nah, ini juga kami rangkul untuk kita juga ajak bersama-sama melakukan kampanye sadar wisata. Nah, ini ada kampanye dan edukasi program sadar wisata 5.0. Ini sebenarnya ada pertanyaan, kenapa sih namanya kok 5.0? Sebetulnya ini adalah penamaan karena kami menambahkan berbagai macam pembaruan seperti tadi CHSE, kemudian pelayanan prima, dan yang terpenting adalah digitalisasi. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, yang namanya Society 5.0, di mana kita nantinya, atau sebetulnya bukan nantinya, sekarang pun kita sudah memulai Society 5.0, di mana yang namanya teknologi digital itu sudah sangat masuk ke kehidupan kita. Jadi sering kami ngobrol nih Mbak Lani dan teman-teman bahwa sebetulnya ketika kita mengembangkan sumber daya manusia, yang menjadi saingan kita itu bukan lagi teman-teman tenaga kerja asing seperti dari Malaysia, dari Brunei, Filipina, Singapura, tapi yang menjadi pesaing kita adalah sesungguhnya adalah robot yang sangat kuat terkait dengan AI ya, Artificial Intelligence. Nah, tapi nggak usah takut teman-teman, AI ini memang luar biasa. Bahkan AI ini kadang kalau saya melihatnya lebih tahu daripada saya sendiri. AI tahu apa yang saya lakukan di minggu lalu. AI tahu banget apa yang saya pilih di bulan yang lalu terkait dengan tujuan wisata, terkait dengan fashion, kuliner dan segala macam. Saya pun udah lupa ya saya tuh pernah ngapain. Tapi justru AI atau robot ini sangat tahu apa yang sudah kita lakukan. Dan ini adalah hal yang memang akan menggantikan secara knowledge dan skill kita. Ini kita harus berhati-hati bahwa pesaing kita ini tidak hanya jadi pelaku pariwisata aircraft di luar negeri, tapi juga dari robot, dari AI. Cuma ada satu hal memang yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu adalah rasa tanggung jawab, rasa toleransi, rasa kemanusiaan, rasa kebijaksanaan, itu yang tidak bisa digantikan oleh robot. Karena itu kita memang harus terus kalau kami selalu menamakan ada KSA ya teman-teman, ada knowledge, skill dan attitude. Nah, knowledge dan skill teman-teman bisa belajar dari manapun, seperti di siang hari ini kita bisa bertukar wawasan, tapi kemudian attitude ini yang paling perlu. Dan ini di Sadar Wisata 5.0, kemudian juga di program-program kami juga selalu mengutamakan adanya hal-hal yang terkait dengan critical thinking, hal-hal terkait dengan leadership, dengan inovasi, creativity. Nah, itu hal-hal yang memang kenapa kami selalu melakukan pembaharuan di konten-konten kami agar selalu relevan dengan kebutuhan dari peserta. Kemudian ini setelah kami melakukan kampanye edukasi, ditunjuklah lokal champion atau kader desa wisata yang intinya agar program ini terus bisa berkelanjutan. Jadi ketika kami nanti tidak hadir lagi, dan kami mulai bergerak ke destinasi yang lain, kader-kader wisata inilah yang akan terus melanjutkan program-program mereka. Nah, materinya apa saja sih? Materinya adalah Sabta Pesona tentunya dengan Era Society 5.0, kemudian CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, ini sebenarnya lebih kepada protokol kesehatan. Pelayanan prima, nah ini kenapa pelayanan prima ini diperlukan? Karena sebetulnya yang meskipun yang kita tawarkan adalah produk wisata dan pelayanan prima, tapi sebetulnya yang dirasakan oleh para wisatawan ini adalah experience atau pengalaman. Dulu kita pernah dengar ya, seeing is believing. Kalau sekarang sih experiencing is believing, karena tidak cukup dengan melihat dan mendengar, tapi kita sebagai wisatawan kalau mau merasakan berwisata itu memang harus merasakan sendiri. Dan yang terakhir adalah manajemen konflik. Kenapa manajemen konflik ini dimasukkan di materi kami? Ini sebenarnya crisis management ya teman-teman. Crisis management ini juga berlaku tidak hanya dalam kondisi alam, sosial budaya, tapi juga crisis management dalam bentuk kekurangan tenaga wisata yang memang dibutuhkan untuk bisa melayani para tamu-tamu wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi ini adalah materi-materi
yang kami siapkan dalam program Sadar Wisata. Dan materi-materi ini akan siap untuk nanti teman-teman unduh secara bebas. Ini platformnya sedang kami siapkan, sedang kami lengkapi, jadi teman-teman kapanpun membutuhkan ini siap dalam versi online. Jadi tidak terbatas harus menunggu kedatangan kami untuk membawa trainer ke tempat teman-teman, tapi teman-teman bisa belajar secara mandiri, secara online. Oke, lanjut. Next. Ya, oke. Nah, ini jenis-jenis pelatihannya. Ada 3 pelatihan, yaitu pelatihan A, B, C. Yang pertama terkait dengan inovasi produk. Yang kedua adalah kapasitas bidang aircraft, ada paket wisata, homestay, kuliner, cenderamata. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan. Ini penting nih ya, ABC ini. Kenapa kami pilih ini sebetulnya berdasarkan dari hasil FGD. Jadi kami tidak berpikir sendiri, tapi kami dibantu oleh teman-teman pelaku parekraf, dari akademisi, kemudian juga dari para pakar, dan keluarlah 3 paket pelatihan yang berdasarkan hasil FGD tersebut. 3 pelatihan inilah yang paling diperlukan sebagai pelatihan dasar untuk pengembangan sadar wisata, khususnya di desa wisata. Ini kalau teman-teman lihat pelatihan C nih ya, ada entrepreneurship, pengelolaan SDM, digital finance, itu kita diajarkan juga, digital marketing, perencanaan bisnis. Ini memang paket lengkap, paket full, dan lumayan agak lama ini karena para peserta itu didormitorikan selama 3 hari, dan 5 hari, dan ini adalah paket yang memang secara komprehensif ya diberikan. Namun tentu saja nanti teman-teman setelah nanti kami siapkan modul-modulnya secara online, teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, lanjut, next. Lanjut, nah ini teman-teman, kami tahu dan kami sangat sadar bahwa kita semua itu butuh belajar. Dan sebetulnya kadang yang dibutuhkan sekali adalah tidak hanya modul, tapi juga para pelatihnya, tenaga pelatih. Nah, dan kami juga sadar bahwa dengan ketersediaan resource yang masih cukup terbatas, kami tidak cukup untuk melatih semua orang dan terjun semua orang ke lapangan, mengirimkan para trainer. Karena itu ada program yaitu Training of Trainers. Jadi kami rekrutlah si teman-teman yang menjadi kader desa tadi untuk kami training lagi supaya nanti mereka bisa melanjutkan apa yang sudah kami berikan kepada mereka. Jadi ini ada Training of Trainer. Saya pernah ikut lihat programnya dan sangat menarik, dan saya sangat melihat antusiasme positif dari para kader tersebut untuk bisa belajar lebih karena mereka akan menjadi trainer selanjutnya. Jadi ini memang program yang salah satu menjadi unggulan kami dalam program kampanye sadar wisata. Oke, lanjut, next. Nah, ini konsep pelatihannya, ini seperti biasa teman-teman pasti sudah sangat tahu ya, pemberian materi, ada ice breaking, kemudian juga ada fokus group discussion untuk bisa mengetahui, ada feedback interaktif apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata yang mungkin kami belum ketahui dan kami harus sama-sama mencari solusi. Kemudian juga ada soft skills seperti leadership, komunikasi dan negosiasi, itu penting sekali teman-teman. Dan akhirnya nanti teman-teman ya kader wisata ini juga kita lakukan praktek untuk simulasi khususnya terkait dengan CHSE. Oke, lanjut, next. Oke, nah ini pendampingan. Jadi selama setelah para kader itu membuat suatu proposal, kebetulan di tahun ini yang masih berjalan adalah di 65 desa wisata. Kemudian para pendamping yang terdiri dari Master of Trainer, dan para pendamping itu memonitor pengembangannya dan memastikan bahwa peserta itu betul-betul bisa mengaplikasikan ilmunya dan menularkan ilmunya kepada masyarakat yang lebih luas. Dan kami juga tentunya akan memberi masukan sesuai dengan panduan-panduan yang ada supaya proposal yang disusun ini bisa implementatif dan sesuai dengan harapan yang memang diharapkan oleh para kader-kader desa. Lanjut, next. Oke, nah setelah ada pendampingan, kami lakukan apresiasi. Tentunya ini adalah untuk menilai, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Dan ini sebenarnya kegiatannya sangat berlanjut ya teman-teman, bahwa apresiasi ini tidak berhenti dari program kami, tapi kami juga nanti akan menemukan para champion desa-desa ini untuk bisa bertemu dengan mitra-mitra yang bisa membantu agar program ini akan semakin berkembang. Nah, ini kemitraan ini menjadi salah satu program atau strategi kami juga. Selain Pak Menteri kami, Pak Sandiaga Uno selalu menekankan ada 3 pendekatan, yaitu adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini salah satu hal yang memang harus kita lakukan bersama supaya ada sustainability dari program yang kita usung. Oke, lanjut. Next. Oke,
tentunya apa sih yang diharapkan oleh kami dan oleh kita semua dari program Sadar Wisata ini? Yang pertama adalah lahirnya local champion. Jadi kami ingin ada di ownership dari program, dan local champion itu betul-betul orang yang berasal dari lokal dan dia betul-betul merasa punya ownership ya, bertanggung jawab terkait dengan pengembangan lokal destinasi. Karena tanpa ada local champion sulit rasanya pengembangan desa wisata itu bisa terus berkembang. Kemudian juga kami berharap adanya kesadaran kolektif dari masyarakat desa, baik yang tadi memiliki peran langsung maupun yang tidak langsung, untuk bisa sama-sama mengembangkan desa wisata terkait dengan value wisata pesona. Dan yang terakhir tentunya ada kolaborasi Pentahelix. Nah, tadi mungkin ada teman-teman yang tanya, kenapa kita mulai dengan desa wisata? Nah, karena 80% dari penduduk kita itu adalah berasal dari desa, dan kami sangat tahu, pemerintah sangat memahami bahwa kalau kita bisa menyiapkan hal yang paling basic dari akar-akarnya, yaitu salah satunya dari desa, dan ini yang akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan, karena langsung menyentuh masyarakat, dan yang membangun adalah masyarakat sendiri, karena mereka tahu apa yang mereka butuhkan, kemudian mereka juga bertanggung jawab karena ownership-nya ada di mereka. Jadi kami mulai program pengembangannya adalah dari desa wisata. Lanjut, next. Oh, ini adalah gambaran teman-teman, di lokasinya di mana aja. Silakan teman-teman bisa melihat apakah lokasi atau desa teman-teman, kecamatan teman-teman itu termasuk yang beruntung untuk mendapatkan program kampanye sadar wisata dari batch yang kami lakukan sekarang. Nah, ini memang pastinya kami juga mendapat masukan, kok desa kami tidak mendapatkan. Nah, ini sebetulnya kami juga mengikuti dari pengembangan infrastruktur yang disiapkan oleh Kemen PUPR. Jadi ada keberlanjutannya. Dan kami berharap nanti desa-desa yang tersebut di bawah ini adalah desa-desa yang akan menjadi hub atau nanti akan pusat pengembangan yang nanti akan menjadi epicentrum of growth, yang menjadi kekuatan pembangunan, dan tentunya tidak berkembang sendiri karena pengembangan suatu wilayah juga pastinya harus diikuti oleh pengembangan wilayah lainnya. Jadi ini selamat pada teman-teman yang wilayah masuk, dan saya berharap kalau yang belum masuk tetap semangat, karena tentunya teman-teman pasti luar biasa ya, sudah mengembangkan juga desa-desa di tempat teman masing-masing, dan saya berharap di diskusi hari ini kita bisa sama-sama saling belajar. Saya berharap nanti ada salah satu local champion juga yang bisa sharing informasi terkait dengan success story yang sudah dikembangkan di desanya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Lani. Monggo silahkan nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Diah, pemaparannya singkat, padat, dan jelas, dan menarik banget ya. Aku aja bukan pegiat desa wisata, tapi sangat menarik gitu mendengarkan gitu ya, dan mengetahui bahwa program-program ini memang udah berjalan. Dan tadi dari outcome-nya yang 3 poin dari Bu Diah itu soal kesadaran kolektif, kemudian local champion, dan kerjasama Pentahelix, itu menurutku memang kemudian bisa gitu ya memenuhi harapan kita soal pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Oke, Bu Diah, ini yang masuk pertanyaan banyak banget. saya sampai boleh silakan saya sampai bingung, tapi mudah-mudahan saya bisa jawab. Yes, silakan. Oke, Bu Diah. Ini saya ini dulu ya, Bu. Lani ngefilter 3 pertanyaan buat Bu Diah dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama nih, Bu Diah, gimana perkembangan program KSW yang di batch pertama, dan sudah berapa kali dilakukan, dan siapa sasarannya, dan sejauh ini seperti apa gitu outcome dari pendampingan yang sudah diberikan. Silakan, Bu Diah. Oke, makasih Mbak Leni dan juga teman-teman semua. Nah, program sadar wisata ini memang masih berkelanjutan ya teman-teman. Kami itu baru melakukan di pertengahan tahun lalu, di awal tahun lalu sebetulnya di bulan Maret, April, Mei. Dan ini untuk yang batch pertama ini kami lakukan di 65 desa. Nah, apa tahapannya yang tadi sudah dijelaskan, ada sosialisasi, ada pendampingan, pelatihan, mereka membuat proposal, kemudian kita akan nilai dan kita berikan apresiasi. Terkait dengan keberhasilannya, memang belum bisa kita lihat secara langsung, secara utuh, karena ini masih ongoing proses. Jadi kami masih pada proses ke tahap pelatihan, dan nanti setelah ada tahap pelatihan, mereka akan diminta untuk membuat proposal, dan nanti kita lihat ya, mudah-mudahan sih kami sangat berharap dampaknya akan sangat positif. Yang menjadi kunci adalah sebetulnya adalah ownership dari si pelaku desa tersebut, karena tanpa adanya ownership
itu kita akan sulit untuk bisa memberikan bantuan untuk mengimplementasi program tersebut. Jadi ini ownership ini sangat penting. Karena itu kami ketika dalam pelatihan dari 100 orang yang kami latih di tiap desanya, kami memilih ada 15 orang local champion. Dan local champion ini juga terus kami berikan pelatihan dalam bentuk train of the trainer. Jadi sebenarnya untung banget terpilihnya 15 orang ini. Keuntungannya tidak hanya untuk kami, karena kami akan memiliki kepanjangan tangan, tapi juga untungan buat mereka karena mereka banyak sekali materi yang luar biasa, nggak cuma tentang terkait dengan sadar wisata, tapi itu digital training, kemudian juga digital marketing yang sangat dibutuhkan oleh kita saat ini. Gitu Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari salah satu tadi penanya ya di kolom chat. Bu Dia, terima kasih banyak jawabannya. Sebenarnya ini ya Bu, semoga juga ini bisa memberikan jawaban kepada semua teman-teman pegiat wisata gitu ya, bahwa kita udah difasilitasi, semoga bisa memanfaatkan fasilitasnya kayak gitu ya dengan baik gitu. Jadi nggak nunggu orang lain lagi nih, tapi dari kita sendiri gitu, terutama yang udah jadi local champion gitu ya Bu dari KSW. Oke Bu Dia, pertanyaan berikutnya lagi Bu. Semoga Ibu Dia sabar ya karena banyak banget yang nanya. Setelah dari 65 desa itu, 2023 juga masih akan ada KSW. Nah, rencana program kampanye sadar wisata di tahun 2023 ini seperti apa dan di desa apa saja gitu, Bu Dia, silakan. Oke. Satu persatu saya sebenarnya tidak hafal desanya apa saja, tapi rencananya kami akan turun ke 90 desa lainnya. Dan ini ada pertanyaan ini dari Mbak Roma ya, Mbak Roma Afda, bahwa kenapa Sumber tidak termasuk destinasi prioritas, kemudian kenapa tidak masuk. Memang Mbak dan Mas, ini sebetulnya kami sangat mengikuti arahan dari Bappenas, karena sebetulnya sesungguhnya kalau pemerintah itu memang harus fokus ya Mbak, dan harus ketika itu membangun, kita harus betul-betul diserbu dengan berbagai macam kegiatan. Jadi ini memang pilihan yang memang tidak mudah buat pemerintah ketika kami menetapkan 5 DSP, yaitu Borobudur, Toba, kemudian Mandalika, ada Likupang juga, dan juga ada Labuan Bajo. Banyak sekali yang komentar, kenapa kami tidak masuk? Nah itu yang memang pemerintah ini salah satu tugasnya memberi keputusan untuk membuat prioritas. Karena otherwise kita tidak bisa kemana-mana. Kalau bahasa kami, akhirnya nanti gerimis kalau kita tidak fokus. Dan alhamdulillah kita dengan adanya Kemenko Marves ini adalah kementerian koordinator yang mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk bisa fokus membangun suatu destinasi. Jadi kami ada meeting tiap bulanan dan setiap bulan Pak Menko yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan mengabsen progresnya di tiap-tiap kementerian dan lembaga. Jadi untuk di Labuan Bajo itu ada berbagai macam isu, berbagai dari mulai infrastrukturnya, SDM-nya, kemudian dari masalah KLH-nya, dari masalah perindustriannya, perdagangannya. Nah itu masing-masing KL harus membuat program yang sudah ditetapkan di dalam bentuk rencana aksi, dan rencana aksi ini tidak bisa berjalan sendiri, dia harus terintegrasi dengan berbagai KL lainnya. Jadi memang kami sangat paham ya kenapa kok daerah saya nggak masuk gitu, tapi nggak usah berkecil hati teman-teman. Banyak juga daerah yang justru jauh dari dana bantuan dari program-program pemerintah, justru berkembang dengan sangat bagus. Ada salah satu contoh, tapi ini memang masih tempatnya di Bali. Saya ketemu, mungkin teman-teman juga kenal ya dengan Pak Gus Agung. Gus Agung ini salah satu orang yang menurut saya sangat menginspirasi untuk bisa mengembangkan suatu destinasi yang betul-betul tadinya tidak dilihat sama sekali. Beliau bilang bahwa secara infrastruktur, kalau kita kan di pengembangan pariwisata ada 3A ya, infrastruktur, atraksi, dan amenitas itu adalah 3 faktor, 3 unsur yang diperlukan untuk membuat suatu destinasi pariwisata. Nah, Gus Agung itu melihat ada tempat di Karangasem, dia melihat bahwa secara infrastruktur itu jauh dari mana-mana. Secara atraksi ada kekuatan tapi tidak disadari oleh masyarakat. Secara amenitas, alhamdulillah belum terjangkau oleh amenitas. Bahkan 87% dari lahannya bukan lahan produktif. Jadi 87% lahannya itu lahan kering. Hanya 13% lahannya yang bisa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Tapi kemudian Gus Agung ini melihat potensi, dia melihat bahwa dari segala macam keterpurukan pasti ada sesuatu yang bersinar yang Tuhan berikan. Dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang berlian emas ya, yang tidak terlihat bahkan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu ada budaya dari masyarakat lokal
ketika dilakukan secara rutin, yaitu dari mulai masih bayi, melahirkan, kemudian umur balita itu ada budayanya ya, ada ritualnya, sampai dia kalau di kita kan ada menstruasi ya, perempuan, kemudian juga sampai menikah, habis menikah, kemudian punya anak, sampai akhirnya meninggal. Ternyata masyarakat lokal itu memiliki ritual atau adat istiadat yang memang upacara agama ya, yang memang ternyata menarik. Tapi uniknya tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri, dan beliau itu bilang bahwa sebetulnya itu unik banget. Akhirnya beliau menyadarkan dengan sadar wisata yang dibentuk oleh Gus Agung ini, menyadarkan masyarakat lokal bahwa sebetulnya kalian semua itu memiliki suatu berlian atau potensi yang sangat luar biasa. Akhirnya dibuatlah yang namanya Living Museum, tanpa merubah settingan kehidupan, tanpa merubah adat istiadat, tetap mengedepankan local wisdom, kemudian juga dengan aset-aset yang lokal. Akhirnya desa ini menjadi desa yang luar biasa, dan paketnya mahal sekali sekarang teman-teman ke sana. Itu di paket Samsaraya di Karangasem. Itu kalau kita datang ke sana itu sudah bisa melihat suatu kehidupan yang lengkap, karena memang disebutnya ada living museum. Jadi kebudayaan itu masih terus berlanjut dan tidak dibuat-buat. Biasanya kalau kita pergi ke Taman Mini, itu kita melihat adalah contohnya dari suatu kehidupan kebudayaan yang bagus juga, karena dalam suatu tempat kita bisa melihat semua budaya Indonesia dalam satu hari itu ya, bisa keliling Indonesia. Nah, kalau di Karangasem ini dibuat senatural mungkin, jadi kita orang luar tuh bisa tahu, oh ini loh atraksi untuk ketika orang hamil 7 bulanan, ketika orang melahirkan. Yang sebenarnya kalau kita yang melakukan sendiri kadang melihat apa sih pentingnya, apa sih menariknya, ternyata buat orang lain itu sangat menarik. Jadi kadang kita take it for granted ya, teman-teman, kita kadang tidak melihat bahwa di kita sendiri itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Jadi buat teman-teman yang belum masuk dalam list dana bantuan dari World Bank, dari pemerintah, nggak usah takut, karena ternyata justru local champion itu mereka bisa bergerak dari segala macam keterbatasan. Hanya saja itu diperlukan kreativitas dan inovasi-inovasi dari kita semua. Dan saya yakin saya belajar dari Pak almarhum Pak Igede Ardike bahwa ada 2 poin yang sangat kaya dan menjadi aset Indonesia, yaitu yang pertama adalah creativity, yang kedua adalah hospitality. Dan ini kalau kita lihat ini relevan banget nih dengan kementerian kami yang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata tentunya terkait dengan hal-hal yang relevan dengan hospitality atau pelayanan. Kemudian yang satu lagi aircraft adalah dengan creativity. Jadi ini 2 aset yang saya yakin ada semua di diri kita semua sebagai bangsa Indonesia, yaitu creativity dan hospitality. Jadi ini 2 aset yang harus kita jaga teman-teman. Dan hospitality dan creativity ini tidak dimiliki oleh yang namanya AI. AI itu bekerja secara robot ya, dia bisa melakukan hospitality tapi tidak dengan hati. Nah ini ada contoh lagi nih teman-teman, saya jadi cerita nih. Ada salah satu, kami bertemu dengan Director dari pengembangan SDM ya, Human Resource Management Director dari salah satu international chain hotel. Hotelnya juga ada di Indonesia, ada di Bali salah satunya, dan saya pernah bertemu dengan beliau, dan beliau bilang bahwa di international chain hotel tersebut ada yang nama manual book yang harus dipatuhi oleh semua karyawan di hotel tersebut. Nah, beliau karena ini international chain, pastinya ada di berbagai negara, beliau penasaran. Beliau melihat bahwa saya bandingkan antara manual book yang diaplikasikan oleh teman-teman di Bali, oleh stafnya beliau di Bali, dan satu lagi di Thailand, karena dia melihat Bali dan Thailand itu punya similarity dalam bentuk hospitality yang sangat bagus. Tapi beliau bilang bahwa di Bali masih jauh lebih bagus daripada di Thailand, meskipun itu dengan manual book yang sama. Dan beliau bilang bahwa kuncinya adalah orang Bali atau orang kita, orang Indonesia itu they serve by heart. Dan itu saya juga melihat bahwa orang Bali, dan saya yakin tidak hanya Bali ya, tapi kita semua, itu kalau kita bisa mengutamakan pelayanan dengan hati, dan pelayanan itu adalah bagian dari ibadah, itu akan menjadi modal kita teman-teman untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana kita bisa melayani ketika datang wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Dan ini bagian dari sadar wisata. Gitu Mbak Lani, kita jadi cerita macam-macam. Tapi semangat ya teman-teman yang belum masuk ke list kami. Makasih banyak Bu Dia. Ceritanya sebenarnya seru banget ya, karena kemudian banyak juga Lani sendiri sebenarnya secara pribadi belajar banyak banget tadi dari jawaban Bu Dia.
Terus juga teman-temannya juga pasti belajar hal yang sama kayak gitu, dan semoga juga mencatat bahwa tadi poin penting, walaupun misalkan belum masuk dalam tujuan untuk KSW, tapi memang harus mulai dari diri sendiri dulu gitu lah ya Bu ya, terkait hospitality dan juga kreativitas sih kayak gitu. Menarik banget Bu Dia, terima kasih. Semoga ini menginspirasi semua teman-teman pegiat wisata yang hadir gitu ya, supaya tidak perlu dulu nungguin Bu Diah dan kawan-kawan atau Kemenpar atau pemerintah buat bergerak, tapi bisa start gitu dari apa yang dimiliki sih. Bu Dia, pertanyaan ketiga buat sesi ini, teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung ketik di kolom chat, nanti akan dibacakan karena ini ada banyak banget yang nanya, akan kami pilihkan lagi nanti di sesi berikutnya. Bu Dia, ini pertanyaannya dari generasi muda banget Ibu. Gimana harusnya generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang sadar wisata di era industri, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Silakan Bu Dia. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat relevan dan sangat berbobot. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya betul sekali teman-teman semua ini adalah agent of change ya. Bahwa teman-teman semua adalah yang membawa perubahan, terutama dengan adanya bonus demografi. Sebetulnya bonus, ketika kita bicara dengan terkait dengan bonus demografi, itu menggambarkan bahwa kita memberikan peluang yang sama bagi siapapun, umur berapapun, untuk bisa terus melakukan produktivitas. Nah, untuk bisa melakukan produktivitas ini tentunya kita tidak boleh berhenti belajar. Dan teman-teman era sekarang ini sangat diuntungkan, karena teman-teman mau belajar apapun itu ada di online. Itu tinggal, it's all about willingness, it's all about niat kita mau belajar atau enggak. Karena saya pun belajar digital itu sesungguhnya adalah dari online. Umur segini ya Mbak, kalau misalkan nggak belajar, ya wassalamualaikum, saya bisa ketinggalan oleh teman-teman. Tapi ya teman-teman ini sangat diuntungkan karena tinggal cari keyword apa yang kalian mau, kalian bisa belajar, banyak sekali sumber-sumber yang terjadi secara online ya, online dan offline tentunya. Dan saat ini memang saat yang luar biasa, kalian yang saya harapkan sebetulnya kalau knowledge dan skill itu bisa dipelajari, tapi ya itu ada hal yang memang terus harus kita gali adalah potensi kita sendiri terkait dengan salah satu skill yang kita perlukan untuk bisa terus kita berkembang ya teman-teman. Satu adalah leadership. Teman-teman perlu untuk bisa mingling dan aktif di aktivitas sosial, karena kita harus mengasah leadership kita bagaimana, karena yang sebetulnya kalau teman-teman ini pasti udah bekerja ya di dunia kerja, yang sudah bekerja, yang menjadi tantangan kita itu sebenarnya bukan pekerjaan kita, tapi how to manage people. Jadi ini adalah pengalaman untuk bersosialisasi, menjadi leader, dan juga adalah pengalaman untuk mengembangkan komunikasi dan negosiasi. Ini yang sebetulnya masih kami juga terus ajak teman-teman bahwa skill-skill inilah yang akan diperlukan untuk di masa depan. Jadi kalau ditanya apa sih yang harus kami lakukan, gali potensi teman-teman semua, fokus di hal-hal yang membuat passion kalian ada di situ, dan tidak hanya knowledge dan skill teman-teman, tapi juga beberapa set of pembelajaran ya terkait dengan attitude tadi, dan juga ada critical thinking. Ini saya di tim saya kadang suka dikomentarin, Ibu nanya melulu, ya karena memang saya penasaran kenapa sih ini begini, ini begitu. Nah ini juga teman-teman jangan takut untuk bertanya, kalau pepatah lama kan malu bertanya di jalan, dan ternyata itu betul banget. Jangan takut untuk bertanya, coba lihat dari sisi yang lain, dari mindset yang berbeda, karena critical thinking ini juga kita perlukan, karena tanpa critical thinking biasanya kita tidak tertantang untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dan ada hal yang lain adalah ya terkait dengan hospitality ya, kita sebagai bangsa yang ramah. Saya ingat sekali Bu Mari Pangestu itu menyebutkan bahwa apa sih kekuatan dari Indonesia? Salah satunya adalah selain creativity dan hospitality, kekuatannya ada di manusia. Jadi kalau kita di challenge, kita sama nggak sih dengan Malaysia? Dari produknya relatif sama ya, mereka punya pantai, mereka punya gunung, kemudian juga mereka punya apalagi teman-teman. Tapi yang membedakan adalah orangnya. Is the people yang of Indonesia membedakan. Saya ingat sekali Bu Mari menekankan bahwa kekuatan dari pariwisata kita dan ekonomi kreatif kita adalah di manusianya. Mudah-mudahan sih bisa menjawab ya teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan itu kita mulai dari diri sendiri. It's all about willingness, gimana niatnya kita, dan saya berharap teman-teman ini
dalam melakukan, apalagi tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana bisa berkelanjutan, kami mohon bahwa apapun yang kita lakukan tidak hanya quick win untuk di saat ini, tapi juga harus memikirkan dampaknya yang berkelanjutan. Itu sih teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada yang penanya tadi untuk tidak berhenti di saat ini aja. Terima kasih Bu Diah. Saya mau buat quotes "It's all about willingness" ya. Tadi dari Bu Diah, soalnya itu memang kayaknya penting banget ya Bu buat dicatat gitu ya. Bukan hanya dalam teman-teman pegiat pariwisata, tapi dalam semua industri kerja itu bisa jadi moto yang kuat banget sih Bu Diah. Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan, ada 3 lagi yang kami saring. Tapi sebelum ke sesi kedua, mungkin saya boleh ngajakin ada salah satu pegiat wisata di Kampung Wisata Rejowinangun di Jogja. Ini salah satu tujuan dari kampanye Sadar Wisata di tahun 2022 kemarin yang bersedia untuk kasih berbagi cerita gitu ya ke teman-teman semua. Ada Mas Eet dari Rejowinangun, silakan Mas Eet berbagi cerita dengan teman-teman soal KSW kayak gitu. Ya, mohon izin Ibu Diah dari Kemenpar, Mbak Lani juga. Suara saya aman, Mbak? Aman. Aman, Mas Eet. Ya, mohon izin Bu, perkenalkan diri, saya Eet dari Kampung Wisata Rejowinangun. Kebetulan saya menjadi koordinator marketing Kampung Wisata. Jadi walaupun di dalam presentasi tadi tidak ada nama Kampung Wisata Rejowinangun, mungkin ketinggalan Bu atau kececer gitu. Nah, kita kebetulan kan kemarin 3 batch ya Bu, batch A, batch B, dan batch C. Di batch A kita istilahnya adalah lebih ke pengenalan dulu, potensi seperti apa. Di batch B itu kita diajarin bagaimana kita bikin paket, bagaimana lebih melek ke digital, bikin proposal dan sebagainya. Dan kita di sana juga arahnya kan adalah CHSE dan gimana para pelaku wisata ini melek ke digital gitu untuk pemasarannya. Dan alhamdulillahnya mungkin agak sedikit mengingatkan aja Ibu, Rejowinangun itu di tahun 2021 itu masuk ADWI 2021 50 besar dan menjadi juara 2 CHSE gitu. Dan sempat dikunjungi sama beliau Mas Menteri juga. Kebetulan besok di Februari juga ada ATF di Jogja. Kita juga dilibatkan Ibu. Dari Dalang Cilik kita dilibatkan untuk menjadi opening ceremony gitu. Terus Kampung Wisata juga dilibatkan untuk menerima sekitar kalau nggak salah sebut sih 100 tamu yang bakal masuk ke Kampung Wisata Rejowinangun. Dan proposal apa sih impact-nya? Kalau saya boleh bilang impact yang didapat dari KSW ini, yang pertama saya sebagai koordinator lebih melek untuk finance digitalisasi. Finance-nya, terus lebih ke cara memasarkannya seperti apa, terus master plan kita. Jadi kita kan suruh bikin proposal itu Bu. Bikin proposal selama ada jangka pendek, jangka panjangnya juga, dan kita dituntut di situ Bu. Sebenarnya bukan dituntut, jadi lebih disarankan untuk menggali potensi yang ada. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit Ibu, Rejowinangun itu sebenarnya tidak punya apa-apa Ibu. Dalam artian basis kita adalah masyarakat. Jadi apa yang ada di masyarakat kita akomodasikan oleh Kampung Wisata dan nanti hasilnya kembalikan ke masyarakat lagi gitu Bu. Jadi boleh dibilang inovasi-inovasi itulah yang saya kembangkan sama tim saya marketing, dan kebetulan nggak cuman kita disuruh bikin proposal dan sebagainya teman-teman. Kalau bisa dilihat di samping saya ini ada banyak modul nih dari kemarin KSW kemarin, dan ini bisa kita baca-baca juga, proposal juga kita dampingin. Dan kalau nggak salah, ingat ya Bu, itu kan tiap bulan kita di Monef ya Bu ya. Tiap bulan untuk programnya apa, kita di Monef. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, sebenarnya kalau boleh dibilang tanpa bantuan pemerintah atau tanpa bantuan support juga, Rejowinangun juga merasakan hal yang sama. Jadi Rejowinangun ini benar-benar swadaya juga Ibu, swadaya dari masyarakat, keterlibatan masyarakat juga, pengelolanya juga dari masyarakat, dan hasilnya di masyarakat semua. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah, kita kesadaran sendiri. Cuman yang paling susah mungkin banyak case yang terjadi di lapangan itu menyadarkan anak-anak muda Ibu, gitu, anak-anak muda untuk lebih aktif lagi di dalam
kampung wisata ataupun desa wisata yang lain. Karena kalau boleh dibilang, wisata itu nggak cuma melulu tentang destinasi kok, nggak cuma melulu tentang pantai kok. Sekarang dijual apa sih? Banyak hal yang bisa dijual. Contohnya di Jogja sendiri kita sekarang di brandingnya sebagai wisata budaya, Ibu. Jadi dari dinas juga menyarankan untuk desa wisata atau kampung wisata itu yang dijual budayanya, kearifan lokalnya. Di samping dengan ekrapnya, dalam artian kayak cindera matanya bisa kita jual, homestay bisa kita jual, kita paketin bareng-bareng. Mungkin impact itu yang bisa kita terima pada saat kita ikut dalam kampanye sadar wisata 2 kota, Ibu. Itu kan kita di BYP ada di Jogja dan di Magelang juga pada saat itu, dan ya saya dan tim teman-teman di Panjewinangun itu sangat bersyukur dalam dan kita banyak ilmu baru yang mungkin kalau kita kuliah itu bisa D3 lah, setara ilmunya bisa setara D3 gitu, dan kita dikasih cuma-cuma dan didampingin. Mungkin seperti itu, Ibu Dia, Mbak Lani. Oke, Mas Eet, terima kasih banyak. Ini kami juga kemarin tim Aturin sempat berkunjung ke Kampung Sutarjo-Winangun dan nyobain. Ya? Iya. Bu Diah, iya, tapi udah balik lagi kok, Bu. Sudah selamat datang kembali, Bu Diah. Mbak Alani dan teman-teman, sebetulnya ya 40 menit saya bicara itu kesimpulannya dari Mas Eet. Jadi Mas Eet ini sudah menjadi contoh konkret ya Mas Eet, bahwa sebetulnya nggak usah takut kalau belum tersentuh oleh program-program pemerintah, dan alhamdulillah modul-modul kami bisa bermanfaat ya Mas. Nanti ini modulnya bisa diunduh oleh teman-teman, kita sedang menyiapkan platformnya agar lebih luas lagi teman-teman bisa belajar. Ya, dan benar banget yang tadi Mas Eet bilang bahwa it's not all about yang namanya atraksi itu kekuatan tidak hanya dari alam ya Mas, pantai, gunung dan sebagainya, tapi justru dari budayanya, budaya orangnya. Nah itu yang jadi kekuatan kita. Yang tadi contohnya juga yang di Karangasem yang saya belajar dari Gus Agung. Nah itu ternyata juga sudah dilakukan oleh Mas Eet. Nanti kita semangat. Nah teman-teman ini kalau di background saya ini lihat ya teman-teman, kita ini menjadi tuan rumah ASEAN, ketuaan rumah ASEAN secara nasional, secara internasional dari Januari sampai Desember. Jadi Indonesia kalau kemarin kita menjadi presidensi atau tuan rumah G20, nah tahun 2023 ini kita menjadi tuan rumah untuk ASEAN, untuk semua kegiatan ASEAN. Nah, event pertama dibuka oleh ASEAN Tourism Forum oleh Kemenparekraf di Yogyakarta. Jadi teman-teman Yogyakarta selamat, dan kami perlu sangat dukungan dari teman-teman untuk bisa menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah pembuka. Ini acaranya adalah ASEAN Tourism Forum tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari di Yogyakarta. Yang datang nanti adalah tentunya dari menteri-menteri ASEAN country, level menteri itu yang menteri pariwisata, dan juga ada ASEAN Plus 3, ada Jepang, China, Korea, kemudian juga ada ASEAN Plus India, ASEAN Plus Rusia, dan ada beberapa delegasi juga dari internasional organisasi. Jadi teman-teman Jogja, yuk kita semangat karena kita akan menjadi tuan rumah untuk ASEAN Tourism Forum. Ini info ininya, Pak, logonya di sini. Makasih. Makasih Bu Dia. Ini teman-teman Jogja kayaknya kegirangan banget ya. Ada banyak sekali desa wisata di Jogja, termasuk Rejo-Winangun, Candirejo, Penting Sari, banyak ya Bu ya. Semoga nanti juga bisa membantu proses dari ASEAN Tourism Forum di tahun ini. Amin. Bu Dia, ini ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada banyak, tapi waktu kita memang kemudian tidak cukup. Nanti teman-teman yang masih punya pertanyaan banyak dan belum terjawab nanti akan kami catat, kemudian kami kirim ke Bu Dia, nanti Bu Dia bisa baca-baca, kemudian menjawab kembali gitu ya Bu ketika sedang lowong. Nah Bu Dia, ini pertanyaan terakhir dan juga sebenarnya minta tips nih Bu. Gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan Pok Darwis supaya bisa berdaya dan lebih mandiri, dan juga kalau boleh tanya apa desa wisata di Indonesia yang jadi rekomendasi dari Bu Dia? Silahkan Bu Dia. Oke, kalau untuk Pok Darwis, balik lagi adalah kekuatannya dari teman-teman semua ya, teman-teman Pok Darwisnya. Nah, saran saya, kita semua itu punya resources, kita semua punya kekuatan. Tapi percayalah, kita tidak bisa melakukan itu dengan kita sendiri. Jadi, bagaimana mengoptimalkan Pok Darwis? Banyak-banyaklah membuka networking untuk bisa bergandengan dengan mitra-mitra tersebut untuk tujuan yang sama. Nah, ini yang sedang kami lakukan, karena Pak Menteri kami itu selalu bicara, ayo berkolaborasi, bekerja sama dengan melakukan suatu aksi-aksi. Jadi bagaimana memaksimalkan Pok Darwis, teman-teman yang berkecimpung di Pok Darwis,
mari kita bergandengan tangan, cari coba unsur pentahelix dan banyak sekali. Ini kalau misalkan boleh menyebutkan perusahaan ya, tapi sebenarnya banyak sekali dari perbankan, kemudian dari FMCG ya, food fast moving consumer good, seperti ya kita tahu ya, ada berbagai perusahaan-perusahaan tersebut, itu mereka sebetulnya juga melakukan pendampingan-pendampingan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Pokdarwis sebagai pendampingan, karena di satu sisi mereka merasa juga berkebutuhan dengan adanya konsumer yang semakin meningkat kapabilitasnya, pemahamannya terhadap suatu produk, itu akan menguntungkan juga buat perusahaan tersebut. Jadi mereka turun ke lapangan dan mencari tempat-tempat untuk mereka bisa melakukan berbagai program, tidak hanya CSR, tapi juga program-program lainnya. Jadi harapan kami semua sebetulnya, termasuk kami sedang belajar di Kemenparekraf, untuk tidak bergantung hanya kepada APBN, dari anggaran negara, tapi yang kami lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai mitra. Contoh konkret yang sudah kami lakukan, saya sempat agak lama di bidang pemasaran, kita melakukan kegiatan namanya co-branding. Jadi kita bermitra dengan teman-teman yang punya tujuan sama memperkuat branding, dan kami punya branding Wonderful Indonesia, itu yang kita lakukan. Tapi kemudian juga tidak hanya co-branding, ada kegiatan co-marketing, ada kegiatan co-creation buat teman-teman yang ada di Ekraf. Jadi banyak sekali kegiatan kolaborasi, dan ini adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa sebagai Pokdarwis ya terus bisa memperkuat posisi Pokdarwis dan juga menjaga sustainability-an dari si program tersebut. Nah, terkait dengan desa wisata ini ada Desa Tembi, kemudian ada Desa Nglangeran yang sangat luar biasa. Saya belum keliling semua nih, PR-nya banyak sekali, apalagi 65 desa. Mudah-mudahan suatu waktu saya bisa berkunjung ya ke desa-desa wisata tersebut, dan tapi saya sudah melihat ada banyak desa-desa yang inspiring, yang betul-betul memberikan inspirasi. Teman-teman kalau mau lihat silahkan berkunjung ke sosmed kami di pesona.indonesia.travel, di Pesona Indonesia ada Instagramnya, ada YouTube-nya, dan di Kemenparekraf juga ada, dan bisa melihat banyak sekali desa wisata, termasuk yang khususnya yang masuk ke kategori ADWI ya, Anugerah Desa Wisata, di mana di tiap desa wisata itu ada klip yang dikunjungi oleh Pak Menteri, dan tahun lalu kami membuat berbagai macam publikasi bekerja sama dengan TV-TV nasional, dan teman-teman nanti bisa melihat ada di berbagai channel yang mengangkat tentang desa wisata. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang paling bagus, bagus semua rasanya ya, karena tadi seperti Pak Said bilang, mungkin sama tempatnya pedesaan, kemudian ada pertanian, ada kemudian juga ada marine tourism-nya, tapi yang membedakan adalah culture of people-nya. Dan betul tadi Mas Said, kekayaan kita salah satunya adalah Ekraf, dan Ekraf yang kami temukan banyak berkembang di desa wisata adalah FKK, kami nyebutnya Fashion Kriya Kuliner. Kenapa Fashion Kriya Kuliner? Karena memang Fashion Kriya Kuliner ini secara ekonomi juga terbukti 60 bahkan sampai 70% pergerakan ekonomi nasional kita ditunjang oleh 3 subsektor ini, Fashion Kriya Kuliner. Balik lagi, Fashion Kriya Kuliner ini dasarnya apa? Dasarnya adalah kekuatan dari manusia itu sendiri untuk bisa beraktivitas memproduksi 3 subsektor kreatif itu, Fashion Kriya Kuliner. Jadi teman-teman, ini sebenarnya banyak banget ya, paling enak tuh kalau misalnya kita ngobrol nih sambil ngopi-ngopi Mbak. Jadi kita bisa ngobrol bareng. Ngobdar ya Bu, ngobdar. Iya, bisa kopdar nanti kapan-kapan ya benar kita ketemu. Dan ketemunya di desa wisata, di tempatnya Mas Ed, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Makasih. Amin, Bu Dia. Terima kasih. Kalau ke Mas Ed ya nggak ngopi Bu, minum ini jamu gendong, jamu gendong khas Rejowinangun. Itu enak banget Bu Dia, harus cobain. Biasanya Mbak Lani kalau ke tim teman-teman Otoring kan sudah kolaborasi dengan kita juga Bu untuk membantu pemasaran online. Nah, teman-teman tuh kalau datang ke Rejowinangun yang dicari jamu gendong Rejowinangun, kita punya brand namanya Jagger. Jagger. Ya, jamu gendong Rejowinangun. Jadi tagline-nya minum Jagger biar seger Ibu. Biar apa? Minum Jagger biar seger. Oh, minum Jagger biar seger. Top banget, bagus banget. Jadi brand tuh Mas. Iya, sudah jadi tagline-nya Ibu. Keren banget. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu ya Mas, awal Februari nanti. Siap Ibu. Insya Allah akan ke ATF. Ya. Thank you Mas Ed, Bu Dia juga terima kasih banyak. Ini nggak terasa udah hampir 1,5 jam ya Bu ngobrol-ngobrolnya, dan memang kita nggak bisa mengakomodir semua pertanyaan karena ada sangat banyak, dan juga beberapa lainnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dalam sangkut pautnya KSW kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke tadi dari jawaban dari Bu Dia bahwa memang willingly kayak gitu ya. Jadi nggak perlu nungguin masuk jadi daerah tujuan KSW atau nungguin dulu dari
pemerintah, tapi teman-teman bisa memulai dari apa yang dimiliki kayak gitu ya, dan mengembangkan potensinya sebaik mungkin sih kayak gitu. Nah, kita mau ke ini dulu nih, Bu Diah, tanya jawabnya udah selesai. Nanti kita bisa mengirimkan pertanyaan yang belum terjawab ke Bu Diah untuk dicek satu persatu. Juga mungkin bisa menjadi evaluasi juga ya Bu, buat Aturin terutama dan juga buat teman-teman juga. Kita untuk Sobat Aturin yang ingin sertifikat elektronik dari kegiatan Aturin Talk kita edisi hari ini, silakan untuk mengisi presensi pada link berikut atau ada di kolom chat ya, sudah di chat oleh Mbak Ririn. Silakan diklik kemudian mengisi untuk presensi dari teman-teman semua, karena yang mengisi presensi hanya mereka nanti yang akan menerima sertifikat karena akan kami kirimkan ke email dari Sobat Aturin. Kita mau foto bersama dulu nih Bu Diah, kapan-kapan lagi gitu ya foto bareng Bu Diah, walaupun online dulu, nanti offline-nya ngikut. Untuk Sobat Aturin, amin. Untuk Sobat Aturin yang ingin nyalain kamera, disilakan, nanti kita akan nungguin dulu ke semua Sobat Aturin yang pengen nyalain on cam-nya, dan nanti akan ada aba-aba dari aku, dari Lani, nanti akan difoto oleh Mbak Ririn ya di belakang layar. Aku ngecek dulu, ini kalau udah semuanya kah? Oke, nampaknya ada, sudah semua, beberapa orang teman-teman ini bersedia untuk on cam. Kita mau foto karena ini ada banyak slide. Ada 276 orang sejauh ini dalam Zoom ini. Kita mau foto dulu. Disilakan untuk slide pertama. Nanti Mbak Ririn mohon kabari ya kalau semua slide-nya sudah selesai. Lani hitung, silakan lihat ke kamera teman-teman semuanya. Hitung 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya lagi, silakan teman-teman, kita hitung bersama, 1, 2, 3. Slide berikutnya lagi, mohon bersabar ya, ini kita kayak nunggu foto setelah resepsi ya, karena banyak banget yang hadir. Di slide berikutnya lagi, teman-teman, slide ketiga, silakan lihat ke kamera, 1, 2, 3. Terima kasih. Slide berikutnya lagi, Bapak Ibu Sobat Aturin, silakan lihat ke kamera. Kita hitung lagi, 1, 2, 3. Dipersilakan juga ya untuk teman-teman dari yang hadir saat ini, kalau mau ambil foto juga silakan. Nanti juga bisa ikut Instagramnya Aturin untuk lihat dokumentasi kegiatan kita pada siang ini. Di slide berikutnya lagi, mohon Mbak Ririn kabarin kalau slide-nya sudah selesai, karena kalau di saya ini kelihatannya hanya 2 yang gede gitu screen-nya. Sekali lagi slide berikutnya saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya lagi, ini saya lihat ada yang open cam, Kak Togi, Pak Agus, Kak Taufik, Mbak Hani, Kak Indra, dan Mbak Hana, ini di slide kalian anyway. Jadi silakan lihat ke kamera, kita mau screenshot, silakan 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, yang terakhir, nampaknya Mbak Ririn mohon kabari kalau sudah terakhir. Silakan teman-teman, ini slide terakhir ya, silakan 1, 2, 3. Oke, Sobat Aturin semuanya, ini sudah sampai slide yang terakhir. Terima kasih banyak. Bu Diah juga, terima kasih banyak Bu Diah sudah meluangkan waktu di weekend-nya. Bahkan tadi katanya ada acara keluarga ya Bu, tapi bersedia juga untuk hadir dan ngobrol dan berbagi pengetahuan dengan kita. Selanjutnya, Sobat Aturin, kita masih ada games dan beberapa info, dan juga kita bakal dengerin closing statement dari Bu Diah. Kalau Ibu masih berkenan tetap stay di sini, atau kalau Bu Diah ada kegiatan lain, apa mau langsung ninggalin ruangan dulu atau mau ikut main games? Saya nanti mungkin off kamera ya, tapi boleh closing statement-nya sekarang ya teman-teman? Boleh banget. Oke. Bu Diah, Biar boleh, silakan Bu Diah. bebas bermain game, saya juga akan menyimak, tapi akan share kamera. Oke, teman-teman, saya hanya pesan satu aja buat teman-teman semua, dalam untuk kita mengembangkan Indonesia melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mari kita bertanggung jawab sebagai insan pariwisata dan ekonomi kreatif
membangun pariwisata. Dan tadi betul sekali soal about willingness, gimana niat kita. Mudah-mudahan niat kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dia. Semoga menjadi catatan juga ya untuk semua pegiat wisata yang hadir saat ini, bahwa memang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dan memang harus willingly gitu ya untuk bisa mencapai hal-hal yang jauh dari yang kita bayangkan gitu. Kita mau main games dulu nih Sobat Aturin. Tadi ada yang sempat nanya, di chat Ririn, gimana caranya dapat hadiah? Gini caranya dapat hadiah Sobat Aturin. Jadi nanti kita akan ada games, ini games berhadiah. Cara mainnya gampang sekali, Sobat Aturin bisa menggunakan gadget. Ini gamesnya menggunakan platform Quizzes namanya. Kemudian nanti Sobat Aturin akan dikasih link di fitur chat. Silakan klik linknya. Ini sudah di-share oleh Mbak Ririn. Kalau Sobat Aturin lihat, ada kuis berhadiah merchandise dari Aturin. Untuk mengikuti, silakan klik link yang sudah tersedia di kolom chat. Kemudian nanti silakan masuk ke akunnya dan pastikan kamu menggunakan nama yang asli gitu ya. Jangan pakai nama samaran atau nama inisial, karena nanti kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi kalau misalkan kamu menang dan dapat hadiah. Kemudian nanti kalau semua Sobat Aturin udah masuk, akan ada pertanyaan dan silakan jawab dengan benar dan secepat mungkin. Jadi ada dua nih Sobat Aturin, harus benar dan cepat. Kalau misalkan benar tapi agak lambat, nilainya bakal lebih rendah. Kalau misalkan cepat tapi salah, nilainya nggak ada kayak gitu. Jadi pastikan kamu jawabnya dengan cepat dan juga benar kayak gitu Sobat Aturin. Nah, nanti akan ada 3 pemenang. Ini mohon dibantu share screen-nya dulu Mbak Ririn, untuk teman-teman yang udah bergabung. Kita bakal coba kita lihat dulu ya Sobat Aturin udah berapa yang bergabung sejauh ini. Sejauh ini ada 91, 92, 94, baru saja 95. Kita nunggu semua teman-teman hadir. Oke, cuman 100 ya yang bisa ini. Oke, kita bakal mulai gamesnya nih, Sobat Aturin. Kami mohon untuk unmute ya. Jadi silakan lihat di device-nya, HP-nya, jangan lihat Lani, lihat HP-nya dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan. Ini pertanyaannya seputar kampanye sadar wisata ya, yang tadi di-share juga sama Bu Dia dari awal pemaparan, dan kemudian apa aja modulnya dan tujuannya ke desa wisata atau ke DPP mana saja, kemudian soal apa outcome-nya. Jadi silakan dilihat di gadget Sobat Aturin kayak gitu. Sejauh ini ada Fadilah, ini di urutan pertama. Oke. Mbak Eli Yuniardi naik di urutan pertama ternyata. Seru nih. Ini ada top 3, ada Mbak Eli, ada Elizabeth, dan juga ada Kak Dinar. Pastikan untuk menjawab dengan cepat dan benar sampai akhir, supaya nanti kamu bisa keluar sebagai pemenang juara 1 kayak gitu ya. Ada masih Mbak Eli Yuniardi di posisi 1, belum terkalahkan sejauh. Oh, baru saja terkalahkan dengan Kak Wiu, nama akun ininya kayak gitu. Silakan lagi nih Sobat Aturin untuk menjawab pertanyaan di gadget gitu ya, di lewat kolom kuisis. Mbak Eli Yuniardi naik. Ini ada Kak RV nih, baru aja dari top 1. Wah, dikalahin lagi sama Mbak Eli. Semangat Mbak Eli. Mbak Eli, nampaknya menarik nih Mbak Eli. Ini ada Kak Andriana juga masuk lagi ke top 2. Ada Kak Trianti Kartika masuk ke, baru aja diturunin. Ini kita kayak nonton bola ya Sobat Aturin, seru banget melihat gerakan orang-orang yang kemudian masuk ke top 3 dan keluar lagi kayak gitu. Oke, kita masih nungguin teman-teman yang main. Mbak Eli masih top 1. Mbak Eli nggak mau ngalah, Mbak? Ngalah kali, Mbak? Oke, masih Mbak Eli. Ada Kak RV juga di urutan kedua. Ada Kak Arifah, baru saja turun. Kak Sugiyati Nisi baru aja masuk ke top 3 juga. Silahkan lagi nih Sobat Aturin. Oke, kalau gitu
Oke, ini masih Mbak Eli Yuniardi, nampaknya belum. Oke, Kak Sugiyati Ningsih naik. Ayo Kak Sugiyati, silakan naik ke top 1. Oke, masih Mbak Eli. Oke, Sobat Aturin, ini pertanyaannya seputar soal tadi ya, pemaparan kita di dalam sepanjang Aturin Talk kita edisi hari ini soal kampanye sadar wisata 5.0. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang bingung sama pertanyaannya, mungkin tadi agak sedikit miss ketika Bu Diah memaparkan. Cuman ini semua pertanyaan yang ada di sini adalah pertanyaan yang tadi juga kita dengerin bareng-bareng sepanjang pemaparan. Oke, Kak Sugiyati Ningsih top 1. Kak Eli Yuniardi ada di nomor urutan kedua, turun bentar ya Kak Eli. Kemudian masih ada lagi nih gamesnya Sobat Aturin, jadi diikutin aja ya sampai gamesnya berakhir. Nanti di akhir itu kita bisa lihat siapa yang keluar sebagai pemenang dari kuis di Aturin Talk kita pada siang hari ini. Oke. Ya? Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much Sobat Aturin yang udah gabung di quiz game kita di Aturin Talk pada saat ini. Kita bakal ngelihat nih siapakah top 3 dari pemenang. 3 ada Kak Andika, 2 ada Kak Eli, pertama ada Kak Sugiyati Ningsih. Congratulations Kak Sugiyati Ningsih, dan di Aturin Talk kita akan memberikan merchandise kepada pemenang pertama. Jadi pemenang kedua dan ketiga mohon maaf, mungkin nanti di kesempatan. Oke. Oh, ini pemenang 3 beserta dan oke, pemenang. Oke, kalau gitu. Nah, ini Sobat Untar, aku bakal nanya dulu. Oke, kalau gitu Sobat Aturin, ternyata dari Mbak Ririn ini mengabari kalau pemenang 1, 2, 3 tadi dari Kak Mbak Eli, Kak Sugi juga sama siapa tadi yang Kak Andika gitu ya. Silakan chat Mbak Ririn di 0812-2040-1113. Mohon ngechat dengan format nama, kemudian alamat, dan silakan konfirmasi bahwa teman-teman adalah pemenang dari Aturin Talk edisi 32 di edisi kampanye sadar wisata 5.0 gitu ya. Ditunggu, terima kasih. Kemudian Sobat Aturin, sebelum kita nutup perjumpaan kita di siang ini, kita punya upcoming events juga nih di Aturin. Jadi selain Aturin Talk, Aturin juga punya salah satu event, itu namanya Aturin Academy. Ini Aturin Academy kali ini kita kolaborasi dengan teman-teman dari Cakap, dan ini adalah kelas bahasa Inggris untuk tour guide atau English for tour guide. Nah, ini pembicaranya ada Kak Teguh Iman Pribadi, ini sebagai konten dan kurikulum developer di Cakap. Juga nanti di hari Selasa tanggal 31 Januari jam 9 sampai 21 WIB. Silakan teman-teman daftar, dan juga jangan lupa pakai voucher bahasa Inggris gratis. Jadi nanti kalau teman-teman daftar juga bisa dapat voucher potongan harga untuk ngikutin kelas ini. Kemudian nanti di bulan April kita juga ada open trip ke Banda Neira. Teman-teman Sobat Aturin silakan ngecek di marketplace Aturin di aturin.com. Di sini juga kita punya banyak sekali produk-produk desa wisata kayak gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada pegiat wisata atau pengelola destinasi yang pengen banget untuk bergabung Go Digital, silakan chat juga ke Mbak Ririn untuk bisa bergabung menjadi mitra Aturin supaya bisa Go Digital dan lebih menjangkau banyak teman-teman dan juga banyak destinasi lainnya. Kemudian juga yang terakhir kita ada Bangga Berwisata di bentar, ini saya nggak bisa baca. Bangga Berwisata di Indonesia, jadi teman-teman bisa melihat marketplace pariwisata kita, di mana di situ isinya banyak sekali produk-produk dari desa wisata, yang tour paket, experience, juga teman-teman dari destinasi atau daya tarik wisata. Jadi nanti ada beberapa keuntungan untuk gabung di marketplace-nya Aturin, seperti manajemen kelola produk dengan mudah, dan juga punya website pemesanan sendiri, dan ada step by step menjadi mitra di Aturin. Kalau Sobat Aturin mau mendaftar, silakan langsung chat ke Mbak Ririn aja, atau kalau mau lihat dulu bisa buka di aturin.com untuk cek marketplace di Aturin kayak gitu. Terus Sobat Aturin, kita berikan ucapan terima kasih dan tepuk tangan virtual untuk Bu Diah yang udah jadi narasumber kita pada siang hari ini.
silakan untuk Sobat Aturin memberikan reaction ya. Reactionnya Lani bakal kasih love buat Bu Diah yang udah berbagi banyak banget kepada kita di siang hari ini, dan juga semoga ini bisa bermanfaat ya untuk semua teman-teman pegiat wisata maupun teman-teman mahasiswa. Tadi saya lihat juga ada banyak teman-teman pengelola desa wisata, Pokdarwis, BUMDes. Semoga juga pemaparan dan narasumber kita pada saat ini Bu Diah bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bu Diah. Terima kasih semua. Love Terima kasih semua. Iya, Bu, pakai emoji love ya. Bentar, Lani share lagi nih emoji love-nya. Kayak gini. Ini ya, Bu ya. Oke, teman-teman jangan lupa juga background-nya Lani dan Bu Diah sebelah mana. Ada ASEAN Tourism Forum, silakan dikepoin ya di Instagramnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga semoga teman-teman pegiat wisata bisa menjadi orang-orang yang kemudian mendukung kegiatan ini. Silakan untuk berkolaborasi juga dengan Aturin, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram supaya teman-teman bisa terus mengikuti informasi-informasi terbaru terkait pariwisata di Indonesia. Terima kasih banyak untuk semua Sobat Aturin. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan Aturin Talk maupun Aturin Academy di edisi berikutnya. Saya Lani mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Sobat Aturin. Terima kasih banyak untuk Bu Diah, dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Terima kasih Sobat Aturin. Sektor pariwisata dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go Digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu.
Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling. Saya Wayan Dumie, pengelola Desa Wisata Kendra. Sudah kenal Aturin sejak tahun 2020 lalu. Pengelolaan desa wisata kami itu kita kelola dengan tradisional. Tiket masuk misalnya kita catat aja dengan memakai sistem donasi. Ya belum ada tiket resmi karena ya situasi dan kondisi kita belum memungkinkan untuk mencetak tiket resmi. Banyak yang tanya melalui WhatsApp, harus kami layani satu persatu kebutuhan informasinya. Dari manual, kemudian Aturin membangun sebuah sistem digital yang disebut dengan FVMS, yaitu Aturin Visitors Management System. Manajemen kami secara pengelolaan sangat terbantu. Yang pertama, desa wisata atau destinasi wisata yang ada di kita itu dipromosikan oleh Aturin melalui jejaringnya, ya, karena masuk di sistemnya Aturin. Yang kedua, visitors itu bisa memberi tiket secara online karena memang dirancang untuk itu. Ya, jadi beli online, mereka datang ke sini, kemudian hanya scan code dan mereka sudah bisa masuk. Dan yang paling kami syukuri ya dengan adanya sistem ini adalah kami memiliki manajemen keuangan yang cukup baik. Dengan Aturin, Bikin gampang aja. Hai, kenalin, ini Ririn, seorang traveler sejati. Traveling tuh segala-galanya buat Ririn. Katanya, setiap 1 tahun paling enggak harus traveling 2 kali. Padahal tahun ini udah 3 kali. Tapi kelihatannya masih belum cukup juga nih. Loh, kok nge-like foto sendiri sih, Rin? Kebiasaan deh. Dalam situasi apapun dan dimanapun, Ririn selalu nyempetin buat googling informasi di destinasi impiannya. Mau kemana lagi, Rin? Oh, ternyata mau ke Malang lagi nih. Masih belum bosen ya, Rin? Ririn selalu baca catatan perjalanan dan ulasan dari traveler lain di berbagai tempat. Lihat foto-foto traveler di sana juga jadi hal yang wajib. Tapi Ririn sadar, ternyata cukup banyak waktu yang habis terpakai karena banyaknya berganti platform untuk mencari informasi. Kok jadi ke aplikasi ini, Rin? Nah, akhirnya ketemu juga nih sama aplikasi yang paling tepat buat kebutuhan Ririn. Sekarang Ririn gak bingung lagi untuk cari dan ngumpulin informasi wisata. Karena di Aturin udah tersedia informasi lengkap mengenai ribuan objek wisata di Indonesia. Ririn bisa mencontek itinerary punya traveler lain yang dibuat di Aturin. Ada ratusan referensi dan rekomendasi itinerary dari berbagai macam tipe traveler. Kalau Ririn mau buat itinerary-nya sendiri, tinggal pakai fitur custom itinerary.
Drag and drop dengan mudahnya dari database objek wisata yang tersedia. Ririn juga bisa menemukan pemandu wisata tersertifikasi yang bisa menemaninya ketika di destinasi wisatanya nanti. Semua jadi mudah kan? Di Aturin, lagi ada campaign Total Bareng Aturin, yang artinya tourism go digital bareng Aturin. Bareng Aturin, Ririn bisa total untuk memesan paket wisata. Tentunya semua dijual langsung oleh pemandu wisata lokal maupun desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Produk pariwisata lokal sudah mulai terdigitalisasi loh. Selain di website, Ririn juga bisa menginstal aplikasi Aturin yang sudah ada di Play Store dan App Store. Hanya dalam satu genggaman, Ririn sudah bisa menikmati semua fitur tadi. Traveling jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ririn seneng banget dengan pengalaman barunya bareng Aturin. Karena cuma dengan satu platform aja, Ririn udah bisa memenuhi semua kebutuhan rencana travelingnya. Bareng Aturin, Ririn jadi bisa banyak menghemat waktu dan tentunya lebih produktif. Sehingga traveling pun jadi lebih matang dan terencana. Nah, coba lihat Ririn sekarang. Dia udah nemuin platform perencanaan traveling favoritnya. Malahan, dia udah mulai sebarin ke teman-temannya tuh. Udah Rin, daripada depan laptop terus, mending traveling bareng Aturin aja. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Aturin, Beyond Traveling.